Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina. Di sini saya akan mereview kembali materi rekayasa perangkat lunak tentang Unified Modeling Language. Yang pertama itu memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisis dan desain. Yang pertama itu Unified karena mengkombinasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya. Kedua, modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Yang ketiga, language karena berisi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Apa itu WML? WML adalah bahasa atau pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Why UML can do it for you? Satu, memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya. Kedua, meramalkan atau sistem. Yang ketiga, menurunkan biaya pembangunan, merencanakan dan menganalisis logika sistem atau perilaku, membuat keputusan yang benar sedini mungkin sebelum melangkah ke coding. Yang berikutnya, mendeploy sistem lebih baik karena ada perencanaan penggunaan memori pada prosesor yang efisien. Berikutnya, lebih mudah memodifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik. Itu kemudian biaya perawatan yang rendah. Unified Modeling Language. UML mendefinisikan diagram-diagram berikut ini: use case diagram, class diagram, behavior diagram, terdiri dari state card diagram, activities diagram. Yang berikutnya interaction diagram, terdiri dari sequence diagram dan kolaborasi diagram. Berikutnya komponen diagram. Terakhir deployment diagram. Use case diagram. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Ini adalah flowchart lambang use case. Class diagram. Class diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansikan akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atau atribut properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut, metode atau fungsi. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package kelas, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram. Kelas diagram memiliki 3 area pokok. Yang pertama, nama, atribut, dan metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut: private, protected, dan public. Ini adalah kelas diagram swalayan. State card diagram. State card diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya. Suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Pada umumnya, state card diagram menggambarkan kelas tertentu atau satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state card diagram. Ini adalah gambar state diagram presensi. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Aktivitas diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Aktivitas diagram paling cocok untuk memodelkan aktivitas dalam suatu proses. Ini adalah gambar urutan-urutan aktiviti pendaftaran pasien baru. Sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap pada waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal, waktu, dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Ini adalah contoh dari sequence diagram. Berikutnya adalah collaboration diagram. Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Ini adalah bentuk dari collaboration diagram. Berikutnya adalah komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak termasuk keterangan di antaranya. Komponen piranti lunak adalah modul berisi kode, baik berisi source kode maupun binary kode.
baik library maupun executable, baik yang muncul pada complete time, link time, maupun runtime. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa kelas dan atau package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Ini adalah gambar dari komponen diagram. Deployment diagram. Deployment fisikal atau diagram menggambarkan detail bagaimana komponen di deploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin, server, atau di piranti keras apa. Kemudian bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, hal-hal yang bersifat fisikal. Ini adalah contoh dari deployment diagram. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira yang ucapan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.